Halo, Assalamualaikum. Selamat datang di channel Bisnis Dong. Kali ini saya akan membahas 5 kesalahan yang biasa dilakukan oleh pebisnis pemula. Teman-teman, terkadang kita itu melupakan sebuah proses. Padahal ketika kita ingin mencapai sesuatu atau bahkan mencapai kesuksesan, maka harus ada proses yang panjang, proses yang sulit untuk dilakukan. Kita pasti pernah mendengar Thomas Alva Edison itu ketika menemukan sebuah percobaan lampu yang sempurna, itu dia gagal sampai 999 kali. Dan penemu KFC, dia bisa sukses dengan KFC-nya, dengan resep ayamnya, itu ketika dia berusia lansia, 60 atau 70 tahun. Nah, bagaimana dengan kita? Nah, seharusnya kita itu bisa menghargai sebuah proses. Ketika kita ingin mendaki gunung saja, itu ada jalan terjal yang dilalui, ada jalan yang tinggi yang harus kita gapai. Nah, saya akan bahas 5 kesalahan apa saja yang biasa dilakukan oleh pebisnis pemula. Kesalahan yang pertama adalah mereka menginginkan hasil yang instan. Tidak bisa dipungkiri, pebisnis pemula banyak yang mereka fokusnya pada hasil saja. Bagaimana cara mendapatkan 100 juta pertama, bagaimana cara mendapatkan 1 miliar pertama, tetapi mereka tidak membreakdown apa saja yang dilakukan untuk mencapai 100 juta pertama atau 1 miliar pertama. Nah, ketika kita sekolah saja, itu ada jenjangnya. Ada TK dulu, ada SD dulu, ada SMP dulu, ada SMA, yang kuliah, tidak ujuk-ujuk langsung kuliah, ada prosesnya. Begitupun dengan berbisnis. Nah, kesalahan yang kedua adalah mereka kurang belajar. Mentor saya pernah berkata, jika kamu ingin menjadi seorang ahli dalam suatu bidang apapun, maka engkau harus melewati latihan selama 10.000 jam. Coba bayangkan, teman-teman. 10.000 jam itu waktu yang lama. Dan ketika kita sudah melewati 10.000 jam itu dalam hal praktek maupun latihan, maka insya Allah kita akan menjadi ahli. Misalnya, dalam ilmu Facebook Ads, mungkin ketika kita belajar seminggu, 2 minggu tentang Facebook Ads, maka mungkin kita pasti masih susah, karena kita masih ada di level pemula. Tetapi ketika kita terus setiap hari kita belajar Facebook Ads, kita menyiapkan budget, trial terus kita testing iklan, mana yang berhasil, mana yang gagal, maka insya Allah dalam kurun waktu berbulan-bulan atau bertahun-tahun, maka insya Allah kita akan menjadi ada dalam Facebook Ads. Itu yang kedua. Kesalahan yang ketiga yang biasa dilakukan oleh para pemula adalah mereka kurang fokus. Kenapa kurang fokus? Karena mereka mengerjakan banyak sekali pekerjaan. Misalnya, seharusnya dia fokus pada satu ilmu tentang bagaimana caranya membuat website. Nah, ketika dia belajar bagaimana cara membuat website yang baik dan benar juga menghasilkan, nah, dia juga ternyata belajar tentang ilmu tentang YouTube AdSense misalnya. Nah, itu kan mendistrak apa yang dia fokuskan. Padahal ketika dia fokus satu dulu saja tentang suatu ilmu, maka insya Allah dia akan pandai dalam ilmu tersebut. Tetapi ketika dia banyak bercabang tentang belajar sana, belajar sini, mengerjakan sana, mengerjakan sini, maka ya sudah dipastikan dia akan sulit untuk fokus dan malah tidak menjadi berhasil. Nah, itu kesalahan yang ketiga. Kesalahan yang keempat adalah mereka tidak punya mentor. Bayangkan teman-teman, kalau kita sekolah tapi kita nggak punya guru atau nggak ada guru yang ngajar, kira-kira bisa nggak? Ya, susah pun dalam berbisnis. Ketika kita berbisnis, kita harus memiliki mentor dalam bisnis tersebut. Misalnya, dalam membangun list building atau kita mencari prospek. Nah, bagaimana cara kita membangun prospek itu? Nah, kita belajar pada orang yang pandai dalam mencari prospek. Misalnya, mentor itu mengajarkan tentang email marketing. Nah, di email itu nanti kita bisa mendapatkan database dari prospek. Nah, dari database itu, maka kita akan bisa beriklan ke mereka, kita edukasi mereka sampai mereka membeli produk kita. Nah, semua itu bisa kita lakukan dengan cara kita memiliki seorang mentor. Nah, itu kesalahan yang keempat adalah pebisnis pemula tidak memiliki mentor. Jadi mereka action asal-asalan, tidak memiliki arah tujuan yang jelas. Yang kelima adalah para pebisnis pemula, mereka gampang sekali menyerah.
Nah, ketika kesalahan yang pertama sampai keempat ini sudah bisa diatasi, tetapi jika dia tidak bisa mengatasi kesalahan yang kelima, yaitu mudah menyerah, maka sudah dipastikan dia akan sulit untuk mencapai kesuksesan. Kenapa? Karena seseorang yang mudah menyerah, dia itu tidak memiliki why. Apa itu why? Why itu adalah mengapa dia melakukan tugas itu, mengapa dia ingin sukses, mengapa dia ingin mencapai kesuksesan itu, mengapa dia menginginkan penghasilan 100 juta per bulan, mengapa dia menginginkan penghasilan 1 miliar per bulan. Nah, itu harus ada why-nya. Misalnya waktu itu Kang Dewa Eka Prayoga, dia punya hutang 7 miliar. Nah, itu adalah why. Makanya dia bisa berbisnis sana sini, jualan sana sini, menulis buku sampai penghasilannya ratusan juta, sampai bermiliar-miliar, akhirnya utangnya bisa kebayar. Nah, kita why-nya apa? Apakah why kita ini ingin menghajikan orang tua, mengumrohkan orang tua, umroh bareng keluarga, atau kita ingin sukses membeli rumah, membeli mobil, atau ingin sering bersedekah? Nah, itu kita harus ada why-nya. Kalau kita tidak ada why-nya, maka ya kita tidak akan memiliki tujuan yang jelas dalam berbisnis. Oke? Itu adalah 5 kesalahan yang biasa dilakukan oleh para bisnis pemula. Jika 5 itu ada dalam dirimu, maka ubahlah menjadi hal positif atau kebalikannya. See you.